Nah, jadi kalian kalau mau mengakses lewat LMS boleh, nanti nih ada kuliahnya di sini ya, kalau mau di link apa, grup juga bisa ya, tergantung nanti. Hmm. Di kelas 08, 08 yang belum ya. 10 sudah, ini paling 8 bisa tambahkan gitu ya, khusus URL. Boleh nanti kalian cek ya isinya, diklik deh. Ya, masing-masing sudah saya upload, kalian nanti bisa diklik. Nah ya, kalau coba saya klik ya, nah ini isinya materi ini ya tinggal kalian klik ini, nah ini sudah terbuka nanti materi-materi yang sudah saya berikan ya, dari yang sebelumnya. Chapter 3, itu aja sih. Baik ya, nah nanti tinggal saya ngupload yang tugasnya. Oke tugas, untuk tugas ini, saya baru ngupload tugas untuk masing-masing kelas ya. Saya upload tugas di perkuliahan ketiga nih, di perkuliahan ketiga. Nah ini saya akan upload, eee, kedua, ketiga, kasih dioda ya. Nah di sini nih, jadi saya kasih, eee, apa di sini activity-nya assignment aja ya. Nah assignment nih, tugas. Ini saya sebut tugas ke-1 ya. Tugas ke-1 adalah, aplikasi Bioda. Oke. Nah ini, eee, tugasnya ini aplikasi Dioda, oke. Ya, ini, nanti dikasih waktu sampai minggu depan ya, di Selasa malam. Nah, jadi beban berikutnya udah selesai dikerjakan. Oke, ini filenya nanti PDF saja dokumennya, PDF dokumen.
Mmm, itu tuh kelas apa nih? Ini kelas 8, 10 berarti ya yang belum? Kelas 10, 10. Ini saya upload juga tugasnya supaya sama. Temuan ketiga, ya pertemuan ketiga. Ini kan ketiga ini, eee, materi udah semua diberikan ya, activity assignment, saya kasih ini tugas 1, 1 dikasih juga. Ini filenya dikasih di Word. Oke, ini Maret 21. Jam 23.59. Mmm, filenya dokumen PDF. Baik, materi udah di-upload, tugas sudah di-upload. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini ya. Oke, silakan. Baik. Mhm, oke. Baik, eee, kita sekarang akan membahas tentang, konstruksi transistor, ya. Bagaimana transistor itu dibuat, dibentuk, dan bagaimana prinsip kerjanya. Sekilas kita lihat dulu, ya. Bentar ini saya tulis aja dulu. Baik. Nah, ini adalah, bentuk fisik transistor, contoh-contoh bentuk transistor ya, mulai dari yang kecil, ini TO92 sampai TO05, ini ada juga nanti yang bentuknya bulat ya, yang macam-macam ini. Jadi transistor ini 3 kaki, ya, di mana kaki-kaki ini terdiri dari namanya itu emitor, basis, kolektor. Nanti kita lihat di konstruksi ya. Dan untuk jenis ini ada 2 tipe ya. Jadi yang pertama itu adalah PNP, yang kedua adalah NPN, ya. Itu, eee, salah satu, eee, tipe dari transistor ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konstruksinya. Nah, ini kan ada juga contoh-contoh yang bulat begini ya modelnya. Nah, kita lihat di sini dari, konstruksi transistor.
Baik, kalau dilihat, eee, transistor itu konstruksinya kan ini kenapa disebut bipolar, bipolar junction transistor, karena di sini masih ada 2 kutub ya, 2 kutub, dari tipe P dan tipe N, ya ini N. Makanya disebut dengan bipolar. Dan konstruksinya, ini yang konstruksinya yang unik itu, eee, kita lihat baik NPN maupun PNP ya, itu konstruksinya seperti ini. Jadi kan ada 3 kaki ya, ada basis, kolektor, emitor. Nah, sekarang yang desain yang agak lain itu adalah di sisi basis. Di sisi basis ini, kita lihat agak lain bentuknya, bentuknya tipis dan pembawa muatan di basis ini dibuat sedikit ya, dibuat sedikit. Jadi nanti istilahnya itu kalau di dalam doping, apa namanya, tipe P, tipe N, ini didoping ringan. Jadi didopingnya hanya, sedikit ya. Nah, sedangkan emitor, kolektor itu didoping berat, ya dopingnya banyak gitu ya. Ini ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Kenapa dia didoping ringan dan dibuat tipis. Nanti dilihat dari prinsip kerja dari transistor. Sedangkan untuk tipe P dan tipe N ini, apa, yang lainnya ini dopingnya biasa normal, doping banyak yang dopingnya ya. Nah, sekarang kita lihat konstruksi dari transistor. Ini tidak lain adalah contoh nih ke sini, ini adalah PN. Ya, ini kan PN junction ini sebenarnya, ya. Ini juga ke sini PN junction juga, ya. Ya, jadi itu dua-duanya nih PN junction, ya. Jadi kalau kita identikan, nah ini kan, kalau diidentikan itu kalau kita lihat ini ya, yang ini contoh misalnya, ini kan PN ya, PN itu kan diodanya keluar sini, yang ini PN diodanya keluar juga di sini. Nah, jadi ini seperti identik dengan 2 buah dioda. Kalau ini diodanya ke mana? Kalau ini diodanya masuk. Nah, gini kan. Nah, jadi kalau diidentikan transistor ini mirip gini, ini basis ya. Hmm. Ini kolektor, ini emitor. Ini yang tipe, nah, NPN. Kalau PNP, nah, arahnya keluar ini. Keluar dimasuk ya. Nah, ini basis, kolektor. Nah, sekarang perhatikan, eee, apa beda dari simbol itu bedanya antara PNP dan NPN. Nah, itu bedanya dari arah panah, ya, arah panah. Coba perhatikan arah panah. Kalau ini tuh kan keluar, ya. Ini menunjukkan bahwa diodanya arahnya ke sini, keluar. Kalau yang ini kan arah panahnya kan masuk, arahnya ke atas, masuk. Nah, jadi arah panah itu untuk membedakan mana NPN, mana PNP. Nah, itu identik, arah panah itu kan identik dengan arah dioda yang ada di dalam kaki basis emitor, gitu ya. Nah, kenapa ini saya identikan?
dengan 2 buah dioda. Meskipun nanti fungsinya itu bukan sebagai dioda, tapi hanya identik dari sisi konstruksi. Karena nanti di apa namanya, eee, nah di sini nih, nah ini ada cara menguji transistor nih. Untuk uji transistor ini nanti si transistor itu diidentikan dengan seperti nguji 2 buah dioda. Jadi ketika di-forward itu ada resistansinya rendah, ketika di-reverse resistansinya tinggi. Nah ini bermanfaat ketika, kalian praktikum transistor ya. Kan ketika program transistor kalian harus ngukur dulu kaki-kaki transistornya apakah masih bagus atau sudah rusak gitu ya. Itu diuji dengan dianalogikan 2 buah, dioda. Kalau hasil pengujiannya bagus, ya forward rendah, reverse tinggi gitu kan. Nah berarti, masih bagus hasilnya. Di luar itu ya berarti udah ada kerusakan. Itu alasannya ya. Jadi, kenapa alasannya di sini, eee, kita buat ekuivalen seperti itu. Meskipun nanti dalam fungsinya, tidak seperti itu. Baik, sekarang kita lihat apa sih fungsi dari masing-masing kaki. Nah, ini sekilas dari namanya emitor ini untuk mengemisi elektron, ya. Basis ini untuk mengatur aliran elektron ya, kontrol, jadi basis itu untuk kontrolnya dan kolektor ini sebagai, eee, pengumpul ya, pengumpul dari muatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja. Oke, prinsip kerja dari, transistor ini. Gimana prinsip kerjanya? Baik, prinsip kerjanya itu ada 3 kemungkinan biasing, ya. Yang pertama, kedua dioda rebias, begini bentuknya. Forward reverse kan masih inget ya, kalau forward berarti bentar, kalau forward kalau reverse itu berarti kan, eee, berlawanan ya, P ketemu negatif ketemu P, positif ketemu N, ini kan berlawanan nih, negatif ketemu P, positif ketemu N. Sehingga ini, tidak akan mengalir arus, ya, karena ini kondisinya reverse, maka arusnya akan nol dan dioda dalam kondisi off, ya, tidak bekerja. Kalau kedua dioda kita buat forward, forward berarti P ketemu P, ya, N ketemu N, ya, ini P ketemu P, N ketemu N. Nah, ini forward, maka akan mengalirkan arus yang cukup besar, ya, jadi akan mengalir arus. Nah, kedua ini, nah ini berarti identik transistor 2 buah dioda. Bias ini tidak direkomendin karena kalau di bias seperti ini, transistor tidak sesuai dengan, eee, fungsi yang diinginkan. Di mana fungsi yang diinginkan di sebuah transistor ini, transistor bisa sebagai penguat, penguat arus gitu ya. Jadi nanti transistor ini bisa digunakan sebagai penguat. Nah, untuk mendapatkan, fungsi yang diinginkan, ini kita lihat,
bias yang ketiga, yaitu forward bias sama reverse bias. Mana yang forward? Emitter basis, emitter forward bias, kolektor reverse bias. Jadi basis emitor forward, basis kolektor reverse. Itu gambarnya begini. Nah, perhatikan basis ini forward ya, ini positif ketemu P, negatif ketemu E. Nah, ini akan kalau arus itu dia akan mengalir begini arus. Ya. Nah, yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini reverse, lihat. Plus ketemu minus, minus ketemu plus. Nah, ini bisa, ini tidak. Nah, makanya ini forward reverse. Ya. Ketika di forward reverse, sekarang kita lihat bagaimana prinsip kerja atau bagaimana arus mengalir di dalam internal transistor. Nah, ketika forward, maka muatan dari ini itu akan masuk ke basis. Ya, karena forward. Nah, kembali lagi tadi konstruksi. Nah, perhatikan. Ini kan di basis ini dibuat sedikit ya yang bisa dibawa muatan dan dibuat tipis. Nah, nanti apa yang terjadi ketika elektron yang dari emitor ini masuk ke basis, nanti yang bisa dibawa muatan oleh basisnya hanya sedikit. Sementara muatan kan banyak nih dari si emitor masuk ke basis. Nah, sebagian lagi yang tidak terbawa oleh pembawa muatan di basis, itu akan ditarik oleh kolektor. Ya, akan ditarik oleh kolektor. Jadi tadi arus ke sini tidak ada, arus yang dari sini ya, maksudnya ini looping arus di sini nih. Ini tidak ada nih. Jadi yang ada arus mana yang ada? Nah, nanti yang ada itu adalah arus dari sini. Nah, gini kan arusnya. Ini kalau arus itu kan begini ya. Ini arus IB ini. Nanti di sini ada IC. Tapi IC-nya bukan ke sini loopnya, tapi ke sana loopingnya. Nah, gini loopingnya. Jadi muter dulu ke sana. Bukan di sini loopingnya, tapi muternya ke sini. Nah, dari mana nih arusnya? Ya, tadi muatan elektron yang dari eh, emitor masuk ke basis, kemudian akan ditarik oleh kolektor. Kenapa ditarik oleh kolektor? Ya karena di sini nggak kebawa oleh si basis, karena pembawa muatan di basis kan dopingnya sedikit. Dia akan ditarik oleh kolektor. Di mana si kolektor ini mempunyai polaritas lebih positif. Ini kan positif ya. Nah, jadi positif ini positif ini yang menarik elektron dari eh, lapisan basis. Gitu. Nah, jadi dengan sedikit mengatur tegangan VBE, mengatur IB, jadi ngatur IB ini sama dengan mengatur IC. Jadi IB membesar, IC juga membesar gitu kan. IB mengecil, IC juga mengecil. Jadi itulah fungsi dari si basis. Basis ini fungsinya kan mengendalikan lapisan depresi ya. Dan lapisan depresi itu mengendalikan muatan dari emitor yang masuk ke kaki basis yang kemudian ditarik oleh si kolektor. Nah, penjelasannya nih mungkin bisa tambah ya. Pada saat basis emitor forward bias, maka lapisan depresi akan menipis sehingga elektron dari emitor masuk ke basis. Dan sebagian berekomendasi dengan lubang atau hole pada basis. Dan sebagian besar elektron menembus ke kolektor. Hal ini terjadi karena pertama, doping. Ya. Nah, doping
pada basis dibuat sedikit, sehingga hanya sedikit arus yang bisa lewat ke basis. Yang kedua, lapisan basis ini dibuat sangat tipis dengan polaritas kolektor lebih positif daripada basis, sehingga elektron akan banyak tertarik ke kolektor. Gitu, itu prinsipnya. Jadi, dengan mengubah VBE atau VE ini ya, VEE atau VBE itu nih, tegangan basis emitor kan. Ya, itu sama dengan mengatur tebal tipisnya lapisan deplesi basis emitor. Ini sama dengan mengatur laju arus elektron dari emitor ke kolektor. Ya, jadi si perpindahan ini dikendalikannya oleh tegangan. Tegangan diubah menjadi arus, arus mengendalikan arus. Jadi IB mengendalikan IC, itu prinsipnya. Nah, di sini terjadi yang namanya eh, disebut dengan penguatan arus IC terhadap IB. Jadi ada rasio nanti penguatan arus IC terhadap IB. Nah, IC kalau perbandingan itu IC per IB itu istilahnya disebut dengan beta. Ya. Nah, ini nanti beta ini faktor penguatan arus dalam transistor. Ya, IC perbandingan besarnya IC dibandingkan dengan IB. Nah, ini harus diingat nih, nanti si variabel beta ini digunakan untuk menganalisis DC analisis di transistor. Nah, selain variabel beta ada juga variabel alfa ya. Kalau alfa ini yang dibandingkan adalah IC terhadap IE. Jadi IC terhadap IE ini alfa. Dan biasanya alfa ini lebih kecil dari 1. Ya, maksimal ya 1. Karena eh, persamaan arus dalam transistor itu apa? Persamaan arusnya. IE itu sama dengan IB plus IC. Nah, ini persamaan arus ini. Persamaan arusnya itu IE sama dengan IB tambah IC. Jadi kalau kita bandingkan IC terhadap IE, nilainya akan kurang dari 1. Ya 0,9 sekian lah. Karena ada IB-nya. Tapi kalau IC dibandingkan dengan IB, wah ini jauh. Ini bisa sampai ratusan penguatan. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Gimana? Si menyimak nggak nih? Sepertinya pada tidur. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Aman, Oke, Pak. oke. Nah, sekarang nanti untuk analisis
Stressor itu ya, kan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang, eee, menganalisis DC ya, biasing DC dan analisis AC. Kalau biasing DC itu menentukan titik kerja transistor, kalau analisis AC menentukan penguat. Jadi, eee, tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi dari transistor ini, eee, salah satunya adalah digunakan untuk penguat arus ya. Dari mana kita tahunya ada penguatan arus? Yaitu dilihat dari perbandingan antara IC terhadap IB. Nah, sekarang kalau tadi kan baru konsep prinsip kerjanya. Nah, sekarang bagaimana dengan, variabel-variabelnya? Kita akan cari variabel-variabel di dalam atau parameter-parameter di dalam transistor yang bisa membantu menganalisis, eee, rangkaian ekuivalen transistor baik di DC maupun di AC, ya. Untuk itu, eee, kita sekarang akan coba melakukan pengujian, ya. Jadi ini sebenarnya pengujian ini dilakukan oleh pabrikan ya, tapi nanti kalian praktikum apa namanya, transistor ketika nanti di lab hampir samalah pengujiannya. Nah, hanya, eee, kan tadi transistor itu ada 3 kaki ya, ini saya perlu jelaskan dulu. Eee, ada konfigurasi ya, konfigurasi transistor. Konfigurasinya, yang pertama ini nanti kita lihat ada yang disebut dengan, eee, nah, yang pertama common base. Jadi common base itu kalau kita lihat di sini, kan kaki transistor itu ada apa, eee, ada 3 ya, ada 3. Oke. Jadi kalau common base itu ini kalau dari sini ajalah, ini ya saya ini. Jadi common base itu misalnya gini, ini common base itu kita sebut CB, common base. Gambarnya begini, kebalik ini. Nah, ini negatif, positif sini. Ini namanya VEE, kalau ini namanya VCC. Nah, ini common itu ground-nya ya, disebut dengan common, common atau disingkat COM gitu kan. Common base, karena ini yang di-common-kan adalah basis, kaki basis. Sementara kaki emitor ini digunakan sebagai input dan kolektor ini digunakan sebagai output. Nah, ini yang konfigurasi common base, ya. Nanti kita lihat, Mas. Kemudian ada juga, common common apa, common kolektor ya, CE, common emitter dulu, CE. Nah, ini yang common emitter nih. Kalau common emitter begini, ini banyak dipakai. Nah ini VBB, ini VCC. Nah, ini inputnya ada di basis dan outputnya ada di kolektor.
Nah, emitor ini sebagai pom. Oke, yang ketiga itu ada common kolektor, ya. Common kolektor gimana? Common kolektor ini aja nih. Common kolektor itu berarti common kolektor gini, kalau ini saya gambarkan di sini ya, ini sama seperti ini, cuma nanti, kolektornya nih jadi, ini, kolektornya di sana ya. Nah, kita lihat ini aja lah, yang common kolektor mah. Nah ini aja nih, configure seperti apa. Common kolektor. Nah, ini kolektornya di common, inputnya di basis, emiternya seperti ini, ya. Jadi kolektornya di common, ya. Jadi kalau digambarkan gimana kolektor di common, ini kolektor, maaf, ini emitor ya. Emitor ini yang berarti ini sini. Ini sebagai output emitor, out, basis, input. Nah, di sini kolektor ini sebagai common-nya, ya. Jadi inputnya di basis, outputnya di emitor. Baik, sekarang kita akan kembali ke cara mendapatkan parameter. Nah, tadi kan udah saya jelaskan jenis-jenis konfigurasi, sekarang saya ambil salah satu contoh konfigurasi yang banyak dipakai itu common emitter. Jadi ini emitter di-ground-kan. Nah, sekarang parameter apa saja yang akan cari dari, eee, pengukuran transistor ini. Nah, nanti habis dari sini larinya ke datasheet ya. Oke, sekarang ini kita lihat dulu. Sekarang perhatikan, di rangkaian pengukuran ini, ya pertama tentunya biasing-nya harus benar, yaitu forward reverse. Basis emitor ini itu forward, ya, ini basis di sini. Ini adalah emitor, basis emitor ini adalah forward bias. Jadi ini plus, di sini minus. Nah, ini kan plus ya, minus. Gitu ya. Kemudian basis, emitor, sama kolektor. Nah, basis kolektor ini reverse. Oh, ini reverse dari mana? Nah, ini kan tegangannya lebih besar nih di kolektor. Kalau basis ini lebih kecil, ya. Jadi dibuat pokoknya, basis lebih kecil dari kolektor.
Jadi kalau ke sini berarti ini reverse, V reverse, kalau ke sini adalah V forward, ya. Nah, eee, ada 3 arus di dalam transistor. Apa saja arusnya? IB, IC, dan IE. Ini yang akan kita, eee, amati ya. Tegangan ada 2, VBE dan VCE. VC itu ini di sini antara kolektor emitor, VBE itu ini, basis emitor, oke. Kemudian dari sini kita lakukan pengukuran. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, sebentar. Ini nanti di area ini ada disebut dengan rangkaian input dan ini adalah rangkaian output, oke. Dan apa yang menghubungkan antara input dan output itu adalah beta, yaitu IC per IB. Jadi IC per IB itu sama dengan beta. Jadi nanti yang menghubungkan antara input dan output itu adalah beta, oke. Nah, sekarang kita akan mencari beta, ya, dan variabel lain selain beta, gitu. Nah, ini tahunya dari sini. Nah, ini karakteristiknya. Jadi nanti, eee, kita akan mengamati karakteristik input. Input itu apa? IB fungsi daripada VBE. Ini IB ya, ini IB fungsi daripada si VBE, ya. Karakteristiknya apa yang diperoleh? Ini karakteristiknya. Mirip apa? Ini mirip sebuah dioda, ya. Ya, kemarin kita kan karakteristik dioda seperti itu. Kenapa mirip? Ya, karena basis emitor itu adalah identik dengan sebuah dioda. Kemudian karakteristik output. Karakteristik output itu adalah IC fungsi daripada VCE dengan kondisi IE, ini salah nih, IB ini ya, IB konstan, IB. Ini koreksi nih, IB konstan. Ya, ini koreksi IB konstan. Konstannya gimana? Nah, jadi cara bacanya satu-satu. Jadi ini kurva ketika IB 0 di sini. Ini kurva ketika IB 100. Ini 200, ini 300. Jadi masing-masing. Lihatnya satu sekaligus. Di gambar ini semua digambarkan. Ya. I-nya 0, garisnya di sini, IB 100 di sini, IB 400 di atas gitu ya. Nah, kemudian dari sini ada satu lagi. Ini ada fungsi karakteristik apa itu, IC fungsi daripada, mmm, IC fungsi daripada IB. Jadi IC fungsi daripada IB yang nanti yang diperoleh sini apa? Jadi kurva beta, karakteristik transfer. Nah, dari pengukuran ini, itu nanti bisa diturunkan lagi menjadi pengukuran-pengukuran untuk parameter-parameter transistor. Contohnya apa? Nah, di sini nanti. Nanti di sini kita akan peroleh, nah ini banyak macamnya. Mencari resistansi input dengan sinyal kecil. Ini kita sebut HIE. Ya, di mana diperoleh? Delta VBE per IB. V per I adalah ohm, resistansi berarti. Kemudian ada konduktansi output sinyal kecil, namanya HOE.
Itu delta IC per PCE. I dibagi V adalah konduktansi, satuannya Siemens, seper-R ya berarti ini ya, seper-ohm. Nah, keluar nanti nih. Ini yang disebut dengan parameter H. Nah, nanti kita bahas parameter H di AC ya. Ini pengantarnya aja dulu, ya. Kemudian apalagi yang dicari? Nih, HFE. Nah, kalau HFE ini apa tadi? Nah, penguatan transfer rasio sinyal kecil, jadi HFE. Oke. Nah, nanti parameternya kita lihat nanti di datasheet ya. Nah, kita lihat nanti datasheet. Sekarang kita masuk dulu ke daerah operasi. Daerah operasi itu dilihat dari mana? Nah, lihat dari sini. Daerah operasi transistor ya. Jadi nanti kita melihat ada daerah aktif, nih daerah aktif ini sini daerah aktif atau daerah linier, ini sebagai penguat biasanya. Ada daerah jenuh, ini saturasi. Ini berarti transistornya on gitu kan, posisinya on. Ada juga daerah cut off, ini daerah cut off di bawah. Ini satuannya off. Jadi di transistor ada daerah operasi, transistornya mengalirkan arus maksimum on atau dia menutup arus off. Nah, jadi on sama off. Jadi arus IC maksimum itu saat on dan IC minimum atau nol saat off. Ada juga antara on dan off. Nah, antara on dan off itu ini, daerah sini yang disebut dengan daerah linear. Nah, daerah ini kalau yang on off ini saturasi dan cut off ini difungsikan sebagai saklar. Oke, maksud sebagai saklar. Kalau yang ini daerah aktif, ini disebut dengan daerah penguat, penguat atau amplifier. Ya. Nah, jadi fungsi transistor itu kalau lihat dari titik operasionnya itu ada dua. Dia bisa dioperasikan sebagai saklar on off atau bisa juga difungsikan sebagai penguat. Kenapa harus linier? Ya namanya menguatkan sinyal itu kan harus linier. Ya. Misalnya ada eh, linear itu kan berarti apa? Kalau di dalam persamaan matematik itu kan garis lurus ya. Jadi misalnya Y sama dengan eh, 10X. Nah, Y sama dengan 25X. Y sama dengan 100X. Ya, jadi kan linear itu bentuknya. Hanya pengali. Kalau linear itu artinya ketika masuk gelombang sinus, keluar juga gelombang sinus. Kalau logaritmik, apa non-linear, maka outputnya juga tidak linear. Hasilnya ya, jadi tidak bagus untuk sebagai penguat. Masuk sinus, keluar kotak. Masuk sinus, keluar segitiga. Kan itu tidak linear. Yang linear itu tidak mengubah bentuk gelombang. Dia hanya mengubah apa amplitudo. Jadi amplitudonya yang diubah, bukan bentuk gelombang. Ya, lebih besar tentunya ya. Oke, nah itu daerah operasi transistor ya. Kemudian nanti ada juga daerah-daerah lain. Nah, daerah tadi kan ada daerah saturasi, cut off, linear. Satu lagi ada daerah maksimum. Daerah breakdown disebutnya. Daerah breakdown itu apa? Daerah breakdown itu daerah yang di luar kemampuan transistor. Jadi di sini ada, kalau ini ada PC maksimum, nah daerah sini tuh tidak boleh ini. Kemudian arus maksimum, nah daerah sini itu tidak boleh. Baru nanti kita ngitung daya, tapi daya harus dihitung berapa, nanti ada di bawah perhitungannya. Jadi dua ini kita tidak boleh dilakukan. Nah nanti selain daerah breakdown, tadi kan sudah saya jelaskan ya, muat transistor sebagai saklar. Nah sekarang kondisi kerja yang aman. Tapi sebelum ke sini, saya akan tunjukkan dulu datasheet. Oke. Nah, saya ambil saja dulu datasheet yang sudah ada di laptop saya. Ini saya ambil
tipe transistornya itu adalah 2N222 ya. Nah, itu tipe transistor NPN, silikon, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari datasheet ini? Tadi kan kita sudah bahas ya di bagaimana pengambilan parameter yang ada di dalam transistor. Oke, yang pertama adalah bentuknya dulu. Transistor kan 3 kaki, kalian harus mengenal dulu, fungsi masing-masing kaki, sebagai apa, gitu. Nah, ini kebetulan, bentuknya ini ada yang disebut dengan transistor outland TO92. Jadi TO92 itu bentuknya begini. Nanti beda beda bentuk, beda TO juga istilahnya. Ada TO03, 05, TO220, gitu, macam-macam, ya. Nah, setelah mengenal bentuk transistor outline, juga harus mengenal, pin atau kaki, fungsi tiap kaki, ya. Ini kan kakinya nomor satu ini kolektor, nomor 2 basis, nomor 3 emitor. Nah, satu 2 3-nya ya mungkin bisa geser dikit. Nah, ini ya. Nah, satu 2 3-nya. Nih, satu kolektor berarti yang ini nih, ini satu kolektor sama aja nih, biar agak renggang. 2 basis, berarti ini kolektor, ini basis, 3 emitor. Nah, itu urutan kaki. Nah, ini penting nanti untuk ngukur, untuk praktikum, untuk ngedesain, kan urutan kakinya harus benar, tidak boleh salah ngerangkai gitu kan. Kalau salah ngerangkai nanti nggak berfungsi transistornya, ya. Oke, saya akan bahas tadi apa, maksimum rating. Ada berapa tadi maksimum rating? Ada 4. IC max, PC max, PC max sama temperatur Johnson maksimum. Oke, di sini sekarang PC max, nih kolektor emitor, VCEO, ini 40 volt DC, ya itu yang pertama. Yang kedua adalah, arus, IC maksimum. Nah, IC maksimumnya ini 600 miliampere. Kemudian daya, total device dissipation, PD. PD, untuk berapa nih PD-nya 5, 12, 625 nih. Ini 625. Kemudian temperatur junction. Temperatur junction-nya, nah ini storage-nya ya, dari 55 sampai 150. Jadi maksimumnya ini di 150 derajat. Kalau lebih dari 150, itu bisa meleleh junction-nya, bisa rusak, ya. Jadi kalau, dimasukkan ke air mendidih, ini masih aman, ya, air mendidih kan 100 derajat, kalau ini maksimumnya di 150. Kecuali kalau dimasukin ke bara api, ya gosong, ya bakar lebih dari 150, atau kepanasan, ya, oke. Nah, ini ya, dari sisi tadi yang saya jelaskan tentang, nah, ini daerah-daerah breakdown ini ya, ini yang saya jelaskan. Nah, berikutnya karakteristiknya nih, tadi apa, HFI, ya HFI, iya, karakteristik. Nih, yang pertama tadi apa nih istilahnya? DC current gain.
Nah, saya ini variabelnya HEP. Tadi kan ada ya HEP di sini nih. Nah, HEP itu tadi udah saya jelaskan HOE. Nah, ini HEP ya. Nah, ini HEP ya. Nah, HEP ini eh, di datasheet itu dicantumkannya tidak fix nilainya, tapi dia ngasih range ya. Ini range-nya. Minimum 100, maksimum di 300. Jadi bervariasi. Artinya HFE transistor itu tidak sama untuk tiap transistor yang kalian beli. Nah, lantas sekarang bagaimana mengukurnya? Mengukur HFE bagaimana? Mengukur HFE ini perlu alat ukur. Jadi alat ukur yang bisa membantu mengukur besarnya HFE. Jadi saya tunjukkan bagaimana cara mengukur HFE. Nah, ini sini ada sebuah multimeter digital ya. Nah, biasanya untuk mengukur HFE ini biasanya di adanya di fiturnya itu ada di multimeter digital ya. Oke, di multimeter digital ini biasanya kalian kan gunakan avometer, ampere, volt, ohm ya. Sini memang ada nih ampere, ini ampere, volt, ohm. Tapi di sini ada tambahan ya. Tambahannya apa? Nah, HFE ini. Ya, kalau kita besarkan, nah ini HFE ya. Jadi di sini ada fitur HFE. Ini fitur HFE. Gimana cara ngukurnya? Jadi nanti cara ngukurnya itu pertama, nah ini pentingnya datasheet. Kalian harus mengenal dulu kaki-kaki pin konfigurasi dari transistor. Tadi kan ada urutannya 1, 2, 3-nya apa. Jadi 1, 2, 3 CBE misalnya ya. Nah, CBE itu berarti CBE itu Pak ini berarti tinggal tadi diambil C urutan 1, B, E. Nah, CBE berarti pasangnya di sini nih 1, 2, 3 pasang di sini. Jenisnya tadi apa? NPN. Berarti yang di atas NPN. Kalau PNP dipasang di bawah. Nanti kalau urutan kayak gitu udah benar masukkan dan di posisi tipe transistor yang tepat. Ini posisinya diputar sampai di sini HFE, maka nanti hasilnya akan terdisplay di sini berapa besarnya. Nah, nanti di sini akan ada angka berapa besarnya. Dan tentunya nanti besarnya untuk tiap transistor jarang yang identik. Ya, misalnya besarnya 200 gitu ya. Nanti ada yang 200 lebih, ada 200 kurang gitu ya. Nggak jauh beda lah misalnya 210, ada 209, ada yang 198 misalnya. Jadi kisarannya di 200 gitu. Nah, apa pentingnya kita mengetahui HFE? Ini perlu untuk menganalisis si transistor di sirkuit. Jadi ketika kalian menganalisis DC, kalian apa namanya, harus tahu dulu ini beta. Kalau nggak tahu beta, nggak bisa selesai permasalahan nanti. Jadi variabel beta ini harus diketahui. Makanya nanti kalau di soal-soal contoh-contoh soal bias JC atau di ujian itu eh, yang buat soal wajib mencantumkan besarnya nilai beta ya. Karena beta ini bukan bukan apa namanya bukan dicari tapi diberi gitu kan. Di mana kita bisa memperoleh beta ya ini di dalam datasheet diukur gitu ya. Kecuali kalau memang soalnya disuruh mencari beta yang hasil pengukurannya ada
berapa betanya. Karena beta juga bisa diukur secara manual ya. Jadi nanti kalian bisa ukur buat rangkaian, mengukur beta, berarti artinya mengukur IB kita ukur, kemudian IC kita ukur, ya. Kemudian nanti hasilnya IC dibagi beta, IC dibagi IB itu sama dengan beta. Nah itu ya. Tapi sebenarnya si beta ini sudah ada di dalam transistor. Jadi umumnya kalau soal itu diketahui besarnya beta, ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Tadi sampai apa beta ya? Beta sudah, ini beta ya, DC current gain. Ada juga AC current gain, semua sinyal ini ya. Kalau HF, ini nih. HEE, HFE, ini HF ya betul nih. Ini DC current gain. Terus semua semua sinyal apa? High E tadi ya, resistansi input, input impedance. Nih ada high E. Kemudian ada HOE, mana HOE di bawah ya? Bentar. Nah, HOE, HOE ini ya. Itu output admittance. Nah, nanti di soal ya, di soal-soal yang diberikan nanti pasti diketahui ini yang diketahui HOE, HIE, HFE tadi. HOE, nah, di atasnya sini. Nah, ini. Jadi nanti di soal itu diketahui HFE, HFE, HOE sama HIE. Nah, ini ya. Ini biasanya nih diberikan ketika kalian menganalisis AC, ya, analisis penguat itu diberikan ini, ya. Jadi nanti kalau di soal diketahui parameter ini, dari mana itu? Ya ada datasheet, ini datasheet. Kemudian datasheet ini diperoleh dari mana? Nah, datasheet ini diperoleh dari pengukuran yang tadi saya tunjukkan, ini. Nah, dari pengukuran ini, ya. Kebayang nggak sekarang ya? Jadi satu sama lain itu saling koneksi ya, mulai dari sirkuit pengukurannya, parameternya, karakteristiknya, sampai nanti dibuatkan model pemodelannya. Jadi nanti ketika kalian menganalisis rangkaian transistor, kan ada analisis DC, analisis AC. Nah, masing analisis DC AC itu nanti kalian buatkan model rangkaiannya. Dari mana model itu diperoleh? Ya dari parameter ini. Parameter ini dimasukkan ke dalam model transistornya. Jadi model transistor itu nanti membutuhkan parameter-parameter transistor yang kita uji sekarang ini, gitu, yang saya tunjukkan. Udah ya, datasheet. Ada pertanyaan nggak mengenai datasheet? Itu parameter datasheet. Kemudian, kemudian sekarang baru kondisi kerja yang aman. Kan tadi contoh misalnya kalau tadi contoh kan misalnya PCE-nya 20 volt, IC maksimumnya 100, PC maksimumnya 300. Nah, daerah kerja yang aman tuh bagaimana? Nah, dari sini kita akan turunkan variabel-variabel ini. Pertama, PCE 20 volt. Nah, jadi kita batasi ini 20 volt. Ini tidak boleh. Kalau di sini oke, boleh. Kemudian IC max 100 ini berarti ini tidak boleh di sini. Kalau yang di bawah oke. Tuh ya. Jadi baru baru ini kan areanya ya kan dibatasi arus dan tapi daya. Nah, daya itu kan perkalian antara tegangan kali V kali itu kan daya.
Nah, V kali I tidak boleh lebih dari 300 miliwatt. Makanya kita buatkan tabel antara VCE dan IC. Ini kalau dikalikan ini, semua hasilnya adalah 300 miliwatt. Nah, ya, nih, boleh kalikan. Kemudian nanti dibuatkan kurvanya. Ya, ya misalnya ini 20, 15. 20 ininya, ini 15. Kalau 15, ini 20. Terus ini. Nah, area inilah yang jadi batasan. Ini tidak boleh, ini oke. Jadi artinya daerah yang aman untuk traktor tersebut adalah daerah yang diarsir. Nah, nanti stres itu dioperasikan di daerah yang diarsir. Nah, jadi kalau di dalam menganalisis DC nanti kalian menghitung, kemudian membuat titik kerja itu yang area-area yang aman ini. Ya, jadi stresor itu ada batas maksimum arus, batas maksimum tegangan, batas maksimum daya. Nah, itu dicari ada di area yang aman. Kalau suhu, ya kalau suhu mah di luar dari ini ya. Biasanya kalau suhu untuk suhu itu cukup di apa, dikasih heatsink atau pendingin ya, atau kasih fan gitu kan. Di ventilasi yang bagus gitu. Baik, ya. Itu dari sisi device. Nah, nanti kalau yang di sini eh, ini sama sama ya, cuma ini apa nih yang oh, ini common base. Nah, common base juga sama nanti di sini yang di common base ini kan prinsipnya eh, mengukur kemudian diperoleh parameter-parameternya di sini. Nah, ini parameter yang common base, karakteristiknya sama, ya. Tuh, kalau di common base adanya alpha ya, perbandingan antara IC per IE. Ya. Tapi umumnya kalau penguat kebanyakan sih common emitter. Common base bisa dibuat, tapi untuk penguat tertentu ya. Nanti kalau untuk paling hanya satu konfigurasi ya common base. Tapi kalau common emitter, konfigurasinya itu banyak. Paling banyak itu common emitter. Common collector satu konfigurasi, common base satu konfigurasi, common emitter itu ada 4 konfigurasi. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, kemudian common apa ini? Common emitter. Nah, ini common emitter ini saya tunjukkan ya. Nah, dari sini nanti bisa diperoleh apa beta. Nah, ini beta dari konfigurasi common emitter ya. Kalau common collector, common collector apa yang diperoleh common collector? Ya, nggak ada. Common collector dengan common emitter hampir sama nanti. Ya, oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di kuliah pengantar BJT ya. Eh, sampai sini masih ada pertanyaan tentang materi. Oke, tadi materi kan sudah tadi sudah saya sebutkan ya. Eh, kalian bisa bisa apa namanya ngecek di ya di materi ini ya. Nah, ini sudah ada materinya, kalian tinggal klik saja. Oke, ini materi-materinya sudah ada nih. Ya. Jadi yang materi yang dari awal, dari pertemuan minggu pertama sampai minggu keempat hari ini udah saya upload di sini. Ya, silahkan kalian baca, kalian pelajari. Dan nah ini kan ada tugas. Tugas itu sebenarnya jawabannya ada, bisa dicari teorinya ada di sini yang saya berikan. Ya, jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas. Ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh nanti ditanyakan, Pak, misalnya saya kurang mengerti nih bagian ini.
bisa dijelaskan nggak, penjelasan detailnya? Ya boleh nanti. Jadi apa yang, kalian pelajari yang masih belum paham, boleh tanyakan lagi, ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami. Oke. Baik, sebelum berakhir ini, saya mau ngambil dulu screenshot-nya ya, sebentar nih saya. Nah, silakan on cam dulu sebentar ya, saya mau ambil dulu screenshot. Ini ada berapa halaman nih? Bentar. 2, 3. Wah, 3 halaman ya, oke. Silakan on cam dulu. Baik, saya ambil dulu, ini halaman pertama, udah muncul semua nih halaman pertama. Halaman pertama, print screen. Nah ini, 1, 2, 3. Oke, saya ambil dulu yang halaman pertama dulu ya. Mhm. Halaman pertama, kemudian ya, yang kedua. Oke, halaman kedua, saya ambil 1, 2, 3. Terus apalagi ya? Halaman ketiga nih. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Baik, sebelum bubar saya akan konfirmasi dulu kehadirannya, bentar, konfirmasi kehadirannya dulu untuk yang ini kelas 10 dulu ya. Oke, kelas 10 dulu deh.
Ini kelas 10 ini yang yang belum ngisi Miftah Farid ada nggak? Kemudian Ahmad Alfi, tidak ada, eee, Febriano, tidak ada, Muhammad Raihan, tidak ada, Faris Fadilah, tidak ada, Ivan Dima, tidak ada, Faris Tazaka, sama Royhan. Oke, itu yang tidak hadir ya. Berarti nggak respon, berarti nggak hadir. Oke, saya submit dulu. Sekarang saya masuk ke kelas 08. Hmm, 04. Hmm. Oke, kelas 08 yang tidak hadir, Firly, Muhammad Haris, Ahmad Fauzan, Juan Raditya, Galib, Jaya Luis, Indra Jaya,